Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan NPM 2451010040. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, Mesir kuno. Basis ekonomi. Mesir kuno sangat bergantung pada Sungai Nil. Pertanian gandum, jelai, dan flaks menjadi sumber utama pangan dan bahan sandang. Peternakan sapi, kambing, dan unggas juga penting. Selain itu, Mesir punya tambang emas di Nubia dan perdagangan dengan wilayah sekitar. Semua hasil ekonomi diawasi ketat oleh birokrasi kerajaan. Tujuan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, menopang pembangunan piramida dan kuil, serta memperkuat kedudukan Firaun sebagai penguasa sekaligus dewa. Kekayaan juga dipakai untuk kegiatan keagamaan. Masalah ekonomi. Produksi sangat bergantung pada banjir Sungai Nil. Jika gagal, rakyat kelaparan. Pajak tinggi dan kerja paksa memberatkan rakyat kecil. Kesenjangan sosial besar karena kekayaan hanya dikuasai elit. Yang kedua, Babilonia, basis ekonomi. Terletak di Mesopotamia, tanahnya subur, cocok untuk gandum, kurma, dan barley dengan irigasi yang maju. Perdagangan berkembang antar kota besar. Mereka sudah mengenal praktik keuangan, misalnya pinjaman dengan bunga. Kode Hammurabi mengatur transaksi ekonomi. Tujuan ekonomi, menciptakan keteraturan dengan hukum tertulis, memperkuat kerajaan, dan menjaga hubungan antara pedagang, petani, serta penguasa. Masalah ekonomi, riba sangat tinggi, petani miskin mudah terjerat hutang, dan perbudakan marak. Hal ini menimbulkan kesenjangan besar antara bangsawan dan rakyat kecil. Yang ketiga, Persia, basis ekonomi. Kekaisaran Persia membentang luas, sehingga punya lahan pertanian subur, perkebunan anggur dan kurma, serta peternakan. Perdagangan internasional berkembang lewat jalur sutra darat dan laut. Mereka punya sistem pajak teratur dan jalannya kerajaan untuk mempercepat perdagangan. Tujuan ekonomi digunakan untuk mendukung kekuatan militer, membiayai birokrasi kerajaan, dan menjaga kemakmuran provinsi jajahan. Masalah ekonomi, pajak yang tinggi membebani rakyat, sementara perdagangan banyak dikuasai elit istana. Kesenjangan pusat daerah menimbulkan ketidakpuasan hingga pemberontakan. Yang keempat, Yunani kuno, basis ekonomi. Kondisi alam berbukit membuat pertanian terbatas, hanya cocok untuk zaitun, anggur, dan gandum. Maka perdagangan laut berkembang pesat. Athena menjadi pusat perdagangan dan kerajinan, sementara Sparta lebih mengandalkan pertanian sederhana serta hasil rampasan perang. Tujuan ekonomi, Athena memfokuskan ekonomi untuk mendukung demokrasi, perdagangan, dan kebudayaan. Sparta memfokuskan ekonomi untuk membiayai sistem militer yang kuat. Masalah ekonomi, tenaga budak menjadi tumpuan produksi, menyebabkan ketidakadilan sosial. Yunani juga bergantung pada koloni luar negeri untuk pangan. Konflik sosial antara kaya dan miskin, serta perang antar polis memperburuk keadaan. 5. Romawi kuno, basis ekonomi. Romawi mengandalkan pertanian skala besar atau latifundia yang dikerjakan budak. Komoditas utama gandum, zaitun, dan anggur. Perdagangan melalui Laut Tengah sangat penting, ditopang oleh jaringan jalan raya. Pajak dari wilayah jajahan memperkaya Romawi. Tujuan ekonomi, menyediakan pangan murah bagi rakyat kota, membiayai ekspansi militer, dan memperkaya elit rakyat, serta membiayai hiburan publik agar rakyat tetap puas. Masalah ekonomi, ketimpangan sosial semakin parah karena kekayaan terkonsentrasi di elit. Ketergantungan pada budak membuat rakyat miskin sulit bersaing. Inflasi akibat berkurangnya logam mulia dan korupsi pejabat memperlemah ekonomi. 6. India kuno, basis ekonomi. Pertanian menjadi tulang punggung dengan hasil utama beras, kapas, dan rempah.
India juga terkenal dengan kain kapas yang diperdagangkan hingga luar negeri. Perdagangan laut di Samudra Hindia dan darat lewat jalur sutra berkembang pesat. Sistem kasta sangat mempengaruhi ekonomi. Kasta bawah bekerja sebagai petani dan buruh, sementara kasta atas menguasai tanah. Tujuan ekonomi: menjaga keteraturan sosial sesuai kasta, memenuhi kebutuhan kerajaan, dan mendukung kegiatan religius. Ekonomi juga diarahkan untuk memperkuat peran India dalam perdagangan internasional. Masalah ekonomi: sistem kasta menyebabkan ketidakadilan karena kasta bawah tidak punya akses terhadap tanah atau kekayaan. Petani rentan dimiskinkan. Selain itu, pertanian sangat bergantung pada musim hujan atau muson. Yang ketujuh, pra-Arab atau Jazirah Arab sebelum Islam. Basis ekonomi: karena iklim gurun, pertanian terbatas hanya di oasis, Yaman, dan Madinah. Sebagian besar orang Arab hidup dari peternakan unta, kambing, dan perdagangan kafilah. Mekah menjadi pusat dagang internasional karena posisinya strategis dan adanya Ka'bah sebagai pusat ziarah. Tujuan ekonomi: memenuhi kebutuhan dasar di lingkungan keras gurun, menjaga Mekah sebagai pusat perdagangan dan religi, serta memperkuat posisi suku Quraisy yang menguasai jalur dagang. Masalah ekonomi: monopoli perdagangan oleh Quraisy, praktik riba yang menjerat orang miskin, perjudian, serta perbudakan menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat sangat timpang antara kaya dan miskin. Kesimpulannya, pada peradaban Mesir, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, India, dan pra-Arab, ekonomi umumnya berbasis pertanian, perdagangan, dan tenaga kerja rakyat atau budak. Tujuannya lebih banyak untuk menopang kekuasaan raja atau elit daripada kesejahteraan rakyat. Masalah yang berulang adalah kesenjangan sosial, riba, pajak berat, monopoli, perbudakan, dan ketergantungan pada alam. Demikian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.